Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita, tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang, serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan, pertama akan dapatkan great riches. Gadol Osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu 1 kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasihan Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada saat itu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji. Tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak, buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya. Bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan ya. Dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat. Tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu soal begitu banyak pahala, soal bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan sekolah guru di rumah Allahku dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amen.